Apa yang ingin saya sampaikan telah disampaikan oleh teman-teman, oleh para mubalik yang sebelum saya. Cuma perlu saya ungkapkan juga selaku kesimpulan yang menurut saya. Ya, agenda sekarang adalah nasab anak yang lahir di luar nikah dalam pandangan Islam. Menurut hemat kami, anak yang lahir itu banyak corak. Ada yang khalid nikah, di luar nikah. Yang khalid di luar nikah terbagi dua. Ada yang syubhat, itu anak halal. Seperti masa pengungsian, salah baki berumah, maka timbul wabak syubhat, itu tidak bernikah. Maka anak yang lahir di luar nikah itu, kalau dengan syubhat itu anak halal. Ada juga anak yang khalid nikah itu anak zina. Itu tidak ada nikah sama sekali sebagaimana yang diartikan oleh Prof tadi, anak yang dihasilkan dari hubungan haram antara laki dan perempuan itu zina cocok. Itu mungkin itu yang bermakna mungkin. Ada juga yang hasil anak itu adalah dari nikah. Dari nikah itu ada yang dari nikah yang sahih. Dari nikah yang sahih ada yang bermasalah, ada yang tidak. Misalnya yang nikah sahih bermasalah, timbul bihal dan timbul li'an. Itu anak dilahirkan dari nikah yang sahih tapi bermasalah. Ada juga anak yang dilahirkan dari nikah yang sahih tidak bermasalah, mungkin seperti kita ini semua. Ini kita ada dilahirkan dari nikah yang sahih yang tidak bermasalah sekalipun. Dan yang terakhir anak yang lahir dari nikah juga, tapi nikah batil. Nikah batil itu pun ada yang sepakat, ada yang tidak. Ada yang ikhtilaf, ada yang tidak, ada sepakat. Sepakat batil semua 4 mazhab. Bahkan semua mazhab yang di luar mazhab juga batil. Ada juga nikah batil yang ikhtilaf. Ikhtilaf itu ada disebutkan dengan ikhtilaf. Ikhtilaf para ulama, maka dikatakan dengan nikah syubhat menurut ikhtilaf Pak Prof tadi. Makanya oleh karena demikian, produk-produk manusia anak itu banyak sekali anwa-anwanya. Maka ini adalah kearifan kita semua dalam membicarakan. Menurut saya sendiri, ini hasil karena kita ini semuanya mujtahid ya. Kita mau beriktihat atau menyebah bagaimana yang sebenarnya. Menurut saya sendiri, kita mesti memfitwakan tentang anak zina yang tidak ada khilaf itu. Sebagaimana yang diprinsipkan oleh Prof, anak luar nikah itu badal menurut saya. Kalau badal mubdal dulu finyat parah itu tidak ada zina. Yang menurut Prof, anak luar nikah itu zina, anak zina. Jangan pikir lagi luar nikah. Kalau luar nikah banyak anwanya. Anak zina itu memang tidak ada wajah untuk dihubungkan nasab kepada bapak biologinya atau yang punya ia itu, yang punya ayah. Nah, jadi bapak biologinya bapak itu bapak palsunya tidak. Bahkan halal di bapak palsunya itu cuma dihubungkan nasab kepada ibunya titik. Adapun yang di luar nikah yang lain itu perlu pengkajian secara seksama sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Bagaimana halnya tentang yang di luar nikah itu yang syubhat, dan juga bagaimana yang di dalam nikah yang nikah syubhat. Bagaimana yang tidak ada saksi, tidak yang ada wali. Bagaimana yang ada wali tidak saksi. Bagaimana yang kaumnya tidak adil wali. Itu apakah kita hukumkan bagaimana yang sebenarnya? Bagai permasalahan yang sedang kita hadapi. Bahkan masa Sayyidina Umar saya dengar, saya nggak baca. Pernah orang perempuan memberikan ujrah, memberikan orang laki memberikan mahar kepada orang perempuan, sehingga Sayyidina Umar tidak menghukumkan dia berzina. Menandakan etnya dilamanya macam hanya hukum jangan zina. Jadi maka untuk memponiskan anak zina itu memang payah. Nah, tapi yang sudah pasti anak zina itu itulah tidak ada nikah yang yang hasil daripada hubungan haram antara laki-laki dan perempuan.
Jadi kalau misalnya bernikah batin itu ditinjau kembali apakah anak zina itu bukan. Maka oleh karena demikian, untuk kita dalam pandangan Islam yang sudah kita sepakati atau sudah daruri, anak zina yang asli yaitu anak zina yang hasil hubungan haram antara laki dan perempuan, lahirnya ya di dalam nikah kek, itu di luar nikah kek, itu semuanya tidak ada hubungan sama sekali dengan bapaknya, beda dengan fatwa daripada MK itu. Maka nantinya kita selaku Aceh ini ada suatu khususiyah, bisa saja kita tentang MK itu. Nah, keputusan daripada ulama Aceh ini sangat penting. Itu macam betul kata-kata bisa itu. Mengapa kita yang benar dan mampu? Tapi lebih cukup reaksi sama-sama kita hadapi. Jadi tapi itu menurut kesepakatan kita semua. Jangan sampai fatwa dari MK itu sampai kepada anak-anak zina. Itu tidak bisa kita terima. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.